Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Reza Inaya, NIM 173040019. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek dan Perangkat Lunak, yaitu analisis estimasi biaya proyek pengembangan perangkat lunak. Oke, yang pertama, apa itu estimasi biaya proyek? Estimasi biaya dan usaha proyek merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya dalam mencapai tujuan dan sasaran dari proyek, sehingga proyek dapat berjalan sesuai dengan tahapan dan target yang dikehendaki. Permasalahan yang ada di usaha estimasi dibagi menjadi dua, yaitu estimasi berlebihan dan estimasi kurang. Estimasi berlebihan akan menimbulkan penambahan alokasi sumber daya dari yang dibutuhkan, sehingga akan meningkatkan penanganan manajerial. Sedangkan estimasi yang kurang akan mengurangi kualitas dari produk karena tidak sesuai dengan standar. Untuk itu, perlu dilakukan langkah yang hati-hati dalam melakukan estimasi suatu proyek software, sehingga dapat dicapai keberhasilan proyek, yaitu tepat waktu, sesuai budget, dan terpenuhinya standar kualitas produk. Oke, next. Estimasi biaya proyek dibagi menjadi dua, yaitu proyek fisik dan proyek software. Dalam proyek fisik seperti pembangunan jalan atau yang lainnya, estimasi biaya dapat dilakukan dengan lebih nyata karena semua komponen proyek dapat diestimasi dengan perkiraan secara fisik. Sedangkan dalam proyek software, estimasi biaya mempunyai kesulitan tersendiri karena karakteristik software yang lain dengan proyek fisik. Adapun kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi dalam estimasi proyek software. Yang pertama, novel application of software, artinya dalam rekayasa proyek tradisional, suatu sistem dapat dikonstruksi dengan sistem sebelumnya yang serupa tetapi dalam lokasi dan customer yang berbeda. Yang kedua, changing teknologi. Untuk mengikuti perkembangan teknologi, maka suatu software aplikasi yang sama dapat diimplementasikan dalam lingkungan yang berbeda, sehingga akan mempunyai estimasi proyek yang berbeda. Yang ketiga, lack of homogeneity of project experience. Untuk mendapatkan estimasi proyek yang efektif, harus didasarkan pada informasi bagaimana proyek-proyek sebelumnya dilakukan. Metrik software. Metrik proyek ini pertama kali digunakan pada saat perencanaan proyek. Metrik-metrik yang dikumpulkan dari proyek-proyek di masa lalu digunakan sebagai acuan untuk melakukan estimasi pada proyek yang sedang dikerjakan. Manajer proyek menggunakan data-data tersebut untuk melakukan pengawasan dan kendali proyek. Metrik berorientasi ukuran diperoleh dengan cara melakukan normalisasi ukuran kualitas dan produktivitas dengan menghitung ukuran dari perangkat lunak yang dibuat. Dalam metrik software terdapat dua untuk acuan normalisasi. Yang pertama, ukuran jumlah baris program atau SLOC. SLOC merupakan ukuran yang kurang akurat dan merupakan sebuah topik yang menimbulkan perdebatan selama bertahun-tahun. Dipandang sebagai sebuah ukuran untuk mengestimasi biaya dan waktu, tidak dapat dipastikan bahwa dua program yang mempunyai SLOC sama akan membutuhkan waktu implementasi yang sama, walaupun keduanya diimplementasikan dengan kondisi pemrograman yang standar. Yang kedua, metrik yang berorientasi fungsi atau function point. Pendekatan yang berorientasi fungsi mengukur fungsionalitas aplikasi untuk mengestimasi ukuran software, dan selanjutnya digunakan untuk estimasi biaya dan usaha yang diperlukan untuk mengembangkan sistem. Function point biasanya digunakan dalam mengukur sistem informasi manajemen. Berikut adalah gambar analisis function point. Pendekatan model. Pendekatan model yang digunakan dalam menghitung besaran proyek adalah model function point. Pemodelan estimasi biaya atau cost estimating. Secara garis besar, alur proses estimasi biaya ditunjukkan pada proses di bawah ini. Poin-poin yang penting pada cost estimating input yaitu yang pertama, faktor perubahan lingkungan, kedua, proses pengaturan aset, ketiga, ruang lingkup proyek, keempat, struktur kerja dan perancangan proyek.
Poin-poin yang penting pada cost estimating output yaitu yang pertama, aktivitas estimasi secara garis besar. Yang kedua, aktivitas estimasi pembiayaan detail dengan sebaran tiap-tiap bagian dari keseluruhan proyek. Yang ketiga, pembagian biaya berdasarkan perhitungan nilai estimasi yang telah dilakukan. Yang keempat, perencanaan pembiayaan selanjutnya berupa update rencana untuk proyek selanjutnya. Next, yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Yang dapat kita simpulkan dari presentasi tadi yaitu estimasi biaya meliputi 3 tahapan umum. Yang pertama, cost estimating input, cost estimating tool and technique, dan cost estimasi output. Di dalam tiap bagian mempunyai subbagian lagi yang mencerminkan proyek sejak perencanaan sampai dengan evaluasi akhir. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.